Anda berada pagi hari ini kita akan stressing pada satu tema, yaitu inovasi Sipalui ya. Kalau dulu mungkin kita lekat dengan nama Sipalui, apalagi bagi para pembaca Banjarmasin Post dulu ya, salah satu harian pagi Kalimantan Selatan yang sangat terkenal. Ada tokoh Sipalui dengan identik dengan berbagai pesan-pesan moral, pesan-pesan pembangunan ya, petuah-petuah kalau orang Banjar bilang tuh, dan juga jenaka ya. Iya, jenaka pepadahan gitu ya, dan juga jenaka. Nah, seperti apa Sipalui dalam versi Pengadilan Agama Kabupaten Tanah Laut? Berikut akan dijelaskan oleh Ibu Hajah Rahmatul Jannah. Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Tentung Pandang Tanah Laut. Berjumpa kembali dengan Pengadilan Agama Pelai Hari. Ibu, alangkah baiknya kita jelaskan atau kita uraikan dulu ya kaitannya dengan Sipalui ini. Nah, Sipalui ini adalah akronim atau singkatan dari inovasi penyerahan produk pengadilan agama seusai sidang. Nah, jadi kita akan bicarakan dulu apa saja yang menjadi produk pengadilan agama yang dikeluarkan oleh pengadilan agama. Nah, secara umum produk yang dikeluarkan oleh pengadilan agama itu terbagi dari 3, Bu, ya, secara umum. Yang pertama adalah akta cerai. Akta cerai. Jadi apa itu akta cerai? Akta cerai adalah bukti otentik yang dikeluarkan oleh pengadilan agama tentang putusnya perceraian. Nah, jadi bukti otentik. Nah, akta cerai ini keluar kaitannya dengan perkara perceraian, ya, perceraian baik yang diajukan oleh penggugat, cerai gugat, kemudian dengan laki-lakinya permohonan cerai talak. Nah, akta cerai ini keluar apabila putusan itu atau perkara itu dikabulkan oleh hakim. Nah, dan berkekuatan hukum tetap. Jadi suatu perkara berkekuatan hukum tetap 14 hari, Bu, setelah sidang, dibacakan putusan itu oleh hakim ya. Nah, kalau itu para pihaknya hadir, penggugat dan tergugat hadir. Nah, kalau perkara diputus di luar hadir, tergugat yang tidak hadir atau termohon tidak hadir, maka 14 hari dihitung setelah diterima oleh termohon atau tergugat tersebut. Jadi selama itu tidak ada upaya hukum lagi, artinya sudah inkrah. Baru kami hari ke-15 kami buatkan akta cerai. Nah, jadi itu produk pengadilan yang pertama berupa akta cerai tadi, Bu, ya. Nah, kemudian akta cerai ini juga para pihak tuh apa sih yang harus persyaratan-persyaratan yang harus dibawanya kalau mau ngambil akta cerai ya, dipenuhi. Tentunya nomor perkara dia harus bawa dulu supaya mudah dalam pencarian kan. Begitu nomor perkara dimasukkan ke sistem kami SEPP, maka akan keluar langsung kan nomor akta cerainya segini. Nah, kemudian KTP juga identitas ya, baik berupa SIM. Iya, kalau tidak ada KTP mungkin SIM ya. Atau yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya pembayaran PNBP, Bu. Nah, jadi ada ketentuan PNBP sesuai dengan PP nomor 5 tahun 2019 itu PNBP untuk akta cerai itu 10.000 per pasang, artinya pemohon 10.000, termohon 10.000. Jadi ada yang harus kami setorkan ke kas negara 10.000. Ini langsung disetor ya, Bu ya? Langsung langsung bayar gitu masuk kas negara atau bayar ke kasirnya? Ke kasir. Nanti cuma 10.000, Bu? 10.000 per akta cerai. Kemudian juga itu satu tadi masalah akta cerai yang yang dikeluarkan produk pengadilan itu. Kemudian yang kedua putusan. Keputusan itu adalah pernyataan hakim di dalam persidangan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara. Nah, jadi putusan ini biasanya perkara kontensius. Jadi sepertinya ada pihaknya. Ada pihak ya, penggugat, tergugat, pemohon, termohon. Nah, seperti umpamanya tadi cerai gugat, kan ada pemohon, termohon. Kemudian cerai talak juga, nah, ada
pemohon dan termohon. Atau misalnya Harta bersama, iya. Harta bersama, asuh anak, ya, perkara waris, hak oke. asuh anak dan lainnya. Yang sudah kemarin mungkin dijelaskan tentang apa-apa aja kompetensi Iya, dari iya, pengadilan iya. agama, ya, itu yang kontensius. Nah, itu yang tadi putusan. Kemudian yang ketiga itu penetapan, Bu. Penetapan ini juga pernyataan hakim dalam menyelesaikan perkara di persidangan, nah, berupa permohonan, Bu, permohonan ini. Nah, jadi pihaknya ada sebagai pemohon tanpa ada lawan, yang untuk kepentingannya, Iya, iya. Nah, tidak ada sengketa di sana. Seperti umpamanya penetapan ahli waris, dispensasi, gitu. Kemudian juga masalah wali adal, kan banyak yang lainnya Iya, lagi. iya, iya. Ya. Nah, sama juga seperti akte cerai tadi, ada persyaratan kalau dia mau mengambil itu penetapan dan putusan itu tadi. Yang pertama nomor perkara itu juga untuk permudah. Kemudian juga identitas tadi berupa KTP, Pak Kasim, iya. PNBP. Nah, untuk PNBP ini 500 rupiah, 500 ya, sesuai dengan PP nomor 5 itu 500 rupiah per lembar, Bu. Nah, jadi cuma 500 rupiah. Cuma 500 rupiah per lembar. Kalau memang putusan atau penetapan per lembar berarti dia bayar 5.000 aja. Nah, ada satu hal, seumpamanya mereka berhalangan, itu bisa dikuasakan kepada keluarga inti, terutama, Bu, ya, keluarga inti nanti bikin surat kuasa di atas materai, ya, pemohon dan termohon. Keluarga inti artinya orang yang ada hubungan darah, ya, Bu? Ya, orang tua, anak, gitu. Ya, memang keluarga yang inti yang bisa mengambil akta cerai itu. Dan tentunya juga dengan identitas KTP. Nah, selain keluarga inti mungkin bisa juga misalnya pengacaranya gitu ya? Iya, kalau pengacara kan legal, ya memang sudah dikuasakan kepadanya. Ya. Nah, kemudian kaitannya dengan si Paloi tadi yang inovasi penyerahan produk langsung itu dengan pengadilan ini tadi, itu kalau akta cerai itu adalah perkara cerai talak, Bu. Jadi setelah begitu dia sidang ikrar, maka akta cerai itu akan langsung kami serahkan hari itu juga. Nah, karena perkara cerai talak itu sudah berkekuatan hukum tetap, baru ada pengucapan ikrar talak, begitu. Nah, jadi kemudian kalau yang penetapan, yang tadi kan penetapan dan putusan. Nah, penetapan yang kebanyakan atau yang harus atau yang menjadi inovasi kami ini penetapan yang titik beratnya, tapi tidak menutup juga putusan juga ada, ya, Bu, ya. Putusan ada juga. Nah, jadi penetapan itu begitu diucapkan oleh hakim, maka pihak ini tidak perlu lagi menunggu begitu? Ya, menunggu beberapa hari, tidak. Ya, hari itu bisa keluar penetapan, mungkin sekitar beberapa menit, ya, setelah selesai sidang, kemudian diprintkan, karena waktu pembacaan putusan hakim sudah punya konsep, dan juga ya PP juga bikin berita acara dan langsung memprint penetapan dan putusan itu, jadi bisa diserahkan langsung. Nah, setelah persidangan, jadi itu inovasi kami untuk memberikan kemudahan. Nah, jadi itu, Bu. Yang dulunya, Bu, sebelum ada si Paloi, proses penetapan permohonan ini atau dokumen penyerahan dokumen setelah persidangan ini seperti apa? Sebenarnya itu sudah lama, Bu, ya. Kami laksanakan ya sejak ada program dari Mahkamah Agung, ya, di bagian kepaniteraan tuh yang Wandai Publis, ya. Ya, itu sudah 2018, Bu. Nah, jadi 2018 tuh kami sudah satu kali 24 jam udah selesai putusan dan penetapan itu, dan harus diupload ke Mahkamah Agung, Direktori Mahkamah Agung. Nah, sebenarnya itu memang sudah kami laksanakan juga. Lalu dibuat sebuah program, ya, Bu. Akhir ini dibuat sebuah program, ya, dengan nama si Paloi itu. Nah, lalu apa yang menjadi sebuah pertimbangan atau latar belakang begitu, Bu? Artinya penyerahan produk setelah sidang ini secepat mungkin, secepat mungkin begitu. Ya, yang pertama tujuannya adalah memudahkan, meringkan masyarakat yang tempat tinggalnya jauh karena wilayah tanah laut ini luas, ya. Jadi mudah dalam tidak perlu bolak-balik, ya, tidak boleh biaya hemat, waktu, tenaga, ya. Yang kedua mungkin
apa namanya yang di daerah perkotaan kesibukannya Bu ya. Nah, kesibukannya jadi tidak perlu lagi harus besok datang lagi izin kerja. Jadi bisa selesai dengan hari itu. Nah, itu yang dominasinya. Ya, lalu terhadap inovasi penyerahan produk setelah sidang ini, kan kita komitmen nih, artinya setelah ini kita serahkan. Lalu persyaratan dari yang diminta misalnya nih ya tidak terpenuhi, Ibu, tidak terpenuhi. Nah, lalu bagaimana kebijakan dari Pengadilan Agama sendiri? Kalau yang penetapan itu tadi Bu ya, karena orangnya langsung setelah sidang itu, dia kan sudah di dalam berkas itu juga ada KTP, nah itu semua sudah ada tersedia. Ya, tapi kalau akta cerai tadi, nah karena umpamanya yang cerai pernah tidak hadir, kalau cerai talak ya Bu ya. Nah, tergugat termohonnya tidak hadir kan itu perlu KTP yang tadi itu. Nah, tapi kalau mereka yang kami sudah kenal istilahnya itu. Sudah mengetahui ya, mengetahui dokumen sudah lengkap di situ ya, dari pertama kali dia akan mengajukan persidangan begitu ya. Iya, Bu. Iya, dikhawatirkan ini mungkin maklum karena mungkin Pengadilan Agama kan dokumen-dokumen berkas-berkas ini banyak kan Bu ya, banyak begitu ya. Tidak menutup kemungkinan mungkin ada yang tercecer, ada yang tertukar gitu ya, ada yang termasuk ke dalam map sebelah. Bisa. Iya, nah akhirnya kan dokumen itu tidak lengkap begitu ya. Apakah fotokopi KTP-nya kan ada, ternyata lagi si pasien si pemohon kita ini tidak membawa KTP begitu. Nah, akhirnya kan tidak bisa terpenuhi pada hari itu. Nah, lalu upaya-upaya dari Pengadilan Agama sendiri, apakah memang produknya dibikinkan saja dengan kekurangan persyaratan tersebut, karena kan kita sudah kenal nih Bu. Ataukah dia harus menunggu dulu sampai persyaratan itu dilengkapi lagi gitu? Kalau untuk KTP ya ada di dalam berkas Bu, ada di dalam berkas. Kalau PNBP-nya kan murah aja. Gitu. Nah, itunya. Iya. Kalau mungkin apabila dikuasakan Bu, apakah perlu surat kuasa dari lurah, dari karena keluarga inti tadi ya, keluarga inti tadi, ayah atau ibunya dari BIN-nya itu. Nah, kami cukup dengan materai aja Bu. Tapi ada juga yang sampai ke kelurahan atau desa juga ada. Surat kuasa mungkin. Ada Bu. Dan yang kami tadi yang penting ada penerima dan keluarga inti. Ya, ada penerima kuasa dan memberi kuasa di atas materai. Ya. Surat kuasa ini selain dari ditandatangani oleh kedua belah pihak yang dikuasakan dan yang menguasakan, itu apakah ada diketahui misalnya oleh instansi pemerintah, maksudnya diketahui oleh kepala desa atau misalnya diketahui oleh notaris gitu ya, apabila dikuasakan dilegalkan gitu surat kuasa itu. Karena bisa aja begini, karena misalnya saya misalnya dengan Iwan gitu ya, yang memberi kuasa dan yang diberi kuasa, bisa aja kan karena Pengadilan Agama sendiri tidak terlalu familiar dengan tanda tangan saya gitu kan ya. Nah, bisa apakah itu ada ketentuan untuk mensahkan atau untuk melegalkan itu dari instansi pemerintah atau misalnya dari desa atau dari notaris diketahui diketahui oleh kepala desa juga banyak Bu, ada. Cuman nanti mungkin ada keseragaman. Harus ada keseragaman ya. Meskipun di atas materai begitu kan ya, tapi tetap kalau misalnya ada kemungkinan ada kemungkinan penyimpangan terhadap itu. Nah, kalau misalnya diketahui oleh kepala desa, artinya lebih kuat. Lebih kuat lagi. Nah, lebih kuat lagi seperti itu. Selain daripada keluarga inti tadi ya yang bisa diberikan kuasa, itu secara otomatis itu bisa diberikan kuasa kepada pengacara atau advokat ya yang menangani perkara itu begitu. Nah, kemudian misalnya dalam satu kasus ya, perkara begitu terdapat gugatan beberapa begitu Bu. Terdapat gugatan beberapa. Maukah disidangkan sekaligus atau satu persatu? Dia itu Kak Bu. Iya. Maksudnya terdapat berapa gugatan? Iya.
Misalnya seperti apa Bu? Seperti misalnya gugatan harta gonogini misalnya ya. Kemudian dia menggugat juga untuk hak asuh anak sekaligus. Akumulasi ya, bisa Bu. Kalau seperti itu bisa akumulasinya, akumulasi gugatan. Jadi perkara perceraian dengan hak dana pengasuhan anak bisa dengan ya. Kemudian harta bersama juga, nah bisa hakim. Iya, oke. Artinya memang benar-benar di cropping ya Bu, agar dipermudah ya semua proses, kemudian hierarkinya juga ya seperti itu. Nah, kita sudah beberapa kali mengetahui bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Tanah Laut selalu berinovasi dengan segala cara ya, dengan segala programnya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Termasuk juga kemarin salah satunya adalah sidang di tempat ya. Nah itu. Iya. Nah, jadi ini sidang di tempat ini ada yang namanya sidang terpadu Bu. Sidang terpadu bersama Kemenak dan Dukcapil. Nah di sini produk yang kami keluarkan itu juga hari itu selesai dan terpadu ya. Nah jadi mereka dapat buku nikah, kemudian dapat kartu keluarga. Ya, kartu keluarga, status kepegawaian, kependudukannya. Ya, dalam hari itu ya Bu, dalam hari itu setelah selesai persidangan ya, setelah diputuskan bahwa persidangan selesai gitu ya. Permohonan dikabulkan. Ya. Jadi hari itu kami sidang. Nah, ini kegiatan sidang terpadu ini kami laksanakan bersama Pemko, Pemda ya, acara manunggal Bu. Nah, jadi acara manunggal itu kami sidang, kemudian KUA setelah sidang diputus penetapannya yang biasa isbat nikah isbat nikah. Nah, jadi KUA membuatkan buku nikah, kemudian Dukcapil KUA mencatatkan. Nah, Dukcapil merubah status itu Bu. Nah, statusnya. Oh iya. Jadi langsung, jadi masyarakat sangat dimudahkan dengan adanya itu. Ya, artinya 3 produk sekaligus mereka terima pada saat itu begitu ya. Jadi tidak perlu bolak-balik gitu ya, tidak perlu mendatangi ke pelihari ya ketika ada manunggal tutung pandang. Ini baru-baru ini tadi di Raja Pecah ya. Raja Pecah. Bagaimana Bu kondisi persidangan di tempat selama beberapa pekan kita manunggal ini? Apakah antusias masyarakat semakin bertambah atau bagaimana? Atau berapakah sudah yang Ibu laksanakan di Kalau perkara yang sidang di luar gedung itu sudah banyak Bu ya. Sudah banyak sekitar 200-an sudah. 200 ya selama Januari sampai Juni ini sudah 200 perkara. Cuman kami kadang tidak bisa mengikuti jadwal manunggal itu. Karena kan ada hukum acara tersendiri. Iya. Dan juga saat kami manunggal di sana tuh mereka masyarakat tuh belum lagi mengajukan perkara kan. Nah, jadi belum mengajukan ya persyaratannya kelengkapannya perlu verifikasi. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya banyak antusias masyarakat. Ya, jadi kami datang sendiri aja ke sana tanpa di acara manunggal. Nah, kemudian di acara manunggal sendiri ini juga pemberitahuan kepada masyarakat bahwa kami kami juga menyerahkan produk tadi. Jadi akte cerai kami bawa ke sana. Jadi sekitar kecamatan itu bisa ngambil langsung di acara manunggal tersebut. Yang kebetulan tempatnya di situ. Yang satu kecamatan Jadi kebanyakannya yang tidak mengambil akte cerai itu termohon atau tergugat pihak pihak lawan. Nah, jadi mereka apakah sidang pun tidak hadir kan? Apa takut berbayar atau cuman 10.000 bayar itu. Jadi silahkan diambil. Kalau kami manunggal, kami bawakan untuk kecamatan tersebut. Dan biasanya kami share juga dengan kepala desa ini dari kecamatan Bapak yang belum diambil akta cerai. Nama-namanya. Ya, silakan ambil. Kami bawakan akta cerai. Kalau boleh tahu Bu, mungkin masyarakat kita juga perlu tahu nih ya. Ada yang tidak mengambil, mungkin kita tahu nih manfaatnya nih apa begitu. Iya. Nah, boleh dijelaskan mungkin Bu Bu Raudah ya. Oke, ya. Bagaimana Bu manfaatnya kalau nih? Manfaat akte cerai sendiri ya pasti untuk kawin lagi. Penting banget nampaknya. Iya, untuk perempuan dan laki-laki sama ya? Sama. Oh, begitu. Iya. Jadi untuk nikah secara resmi harus ambil akte cerai.
Jangan nikah bawah tangan. Iya. Nah, lalu pada kasus-kasus yang mereka tidak ngambil ini, kenapa begitu? Ada pernah apa di interview gitu atau di evaluasi itu, kenapa gitu tidak mengambil? Mungkin mereka tidak tahu bahwa ada akte cerai punya mereka di pengadilan. Satu, yang kedua mungkin masyarakat masih menganggap nikah bawah tangan itu biasa gitu. Iya. Jadi nggak apa-apa lah nggak punya akte cerai, yang penting kita nikah gitu. Atau belum move on ya? Iya, bisa juga. Iya, mau cerai tapi nggak move on gimana? Iya, padahal aturannya kita kan harus menunjukkannya kepada mantan gitu ya. Ya, biar mantan tahu bahwa saya lebih bahagia gitu tanpa dia. Iya, jadi para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM dimanapun Anda berada ya, pentingnya akta cerai ini ya, sehingga bagi sahabat-sahabat inspirasi yang telah melakukan persidangan perceraian yang ternyata akta cerainya belum diambil gitu ya. Iya, nah segeralah untuk mengambil. Jangan takut dan jangan khawatir ya. Tidak ada pertanyaan lagi di sana gitu ya. Ambil aja ya. Dan berbayar cuma 10.000 ya. Iya. Dan untuk kelangsungan selanjutnya gitu ya. Iya, dan untuk kelangsungan selanjutnya. Iya, ini juga dalam rangka kita menekan ya angka perkawinan di bawah tangan atau angka perkawinan siri ya yang tidak tercatat dan tidak diketahui oleh negara seperti itu ya. Nah, sehingga ini juga adalah melindungi khususnya para perempuan dan anak ya. Iya, agar hak-haknya itu dapat ditegakkan ketika dia mempunyai surat-surat yang resmi ya terhadap proses perkawinan ini. Nah, jadi jangan dibiarkan terlantar karena disandakan ibu. Udah emang laku ya Bu ya. Kami simpankan aja di pengadilan. Iya, ada yang penelpon nih Bu. Oke, baik. Iya, halo, selamat pagi. Pagi Bu, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinandu lah lawan Ibu Rahmatul. Pinandu. Oh, Pinandu. Bila ingat pentungan berarti ingat pentungan. Oke, Pak Har silakan. Assalamualaikum Bu, yang dari Pengadilan Agama nih. Waalaikumsalam. Dulu nih hendak bertakun nih Bu. Nggih, misalnya nih kan dulu nih, ini kejadian. Dulu nikahnya kan di KUA pelihari ya kan. Karena sesuatu dan lain hal digugat orang nih di luar daerah Bu, misalnya di Kaltim sana. Itu boleh lah Bu kayak itu tuh. Boleh lah kayak gitu. Gugat cerainya di lain provinsi gitu loh. Nikahnya di tanah laut. Yang kedua nih Bu, misalnya kan cerai putus, ternyata tergugat ini tidak terima, dia kan banding. Tidak terima dicerai gitu ya? Lagi kan. Bukan dari putusan PA itu tidak pas gitu loh Bu. Satu contoh misalnya gini. Si termohon itu menuntut kewajiban menafkahi anak itu di luar kapasitas, di luar kemampuan si tergugat Bu. Nah, jadi kadang mampu karena dia seorang pengangguran. Memang orang tuanya sugih bisi kandang ayam. Lain pengacara lah. Dia sendiri. calon pengacara. jadi gue singkat cerita dimenangkan terus gitu loh, pihak perempuannya tuh dimenangkan terus sampai ke kasasi. Nah, apakah ada tahapan lain Bu setelah kasasi itu? Apakah sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau ada lagi PK atau apa gitu loh? Nah, itu aja Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, luar biasa Pak Haryanto ini memang pengamat masyarakat ya. Beliau begitu respon dengan kondisi-kondisi masyarakat di sekitarnya, khususnya pada Kecamatan Batu Ampar dan sekitarnya ya. Nah, tentang apa yang disampaikan oleh beliau mungkin sudah direkam ya Bu. Nah ya, mungkin bisa langsung ditanggapi. Ya, terima kasih Pak. Di sini yang pertama masalah pengajuan cerai, dalam artian itu gugat cerai ya tadi ya. Nah, pengajuan gugat cerai itu hukum acaranya memang di tempat perempuannya. Jadi apa tujuannya itu untuk memudahkan perempuan. Nah,
Jadi dimanapun suaminya berada, dimanapun dia menikah, nah itu tidak jadi apa namanya ya, tidak ada jadi pertimbangan, tidak ya. Jadi hukum acara itu di tempat perempuannya bertinggal atau domisili. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua masalah tidak terima terhadap putusan tadi ya, tidak terima terhadap putusan ya, karena ada pembebanan. Nah yang tidak sanggup gitu ya. Ya ini kemungkinannya itu mereka tidak hadir, yang tergugat termohonnya tidak hadir ya. Kalau itu perkara hadir, itu ada istilah mediasi Bu. Nah di mediasi, jadi berapa kemampuan suami untuk mengasih hak anak dan istri. Nah setelah bercerai tersebut. Nah, yang wajar-wajar aja begitu ya. Nah, terhadap putusan pembebanan tadi memang ada hak banding oleh termohon atau tergugat, ada hak banding kalau keberatan dia apa-apa alasannya. Dan itu semua jadi pertimbangan. Nanti memorinya jadi pertimbangan pengadilan tinggi. Nah, seandainya menang lagi, ternyata dimenangkan begitu ya? Dimenangkan karena pertimbangan. Karena dalam pembuktian itu juga hakim ada pertimbangan, saksi, penghasilannya berapa, jadi perlu pertimbangan. Nah, jadi kalau yang bagian tidak hadir itu memang mengabaikan hak-haknya ya. Mengabaikan hak-haknya. Nah, sampai ke kasasi seumpamanya yang dikabulkan. Nah, ada satu jalan atau cara. Yang mungkin ini dibijaksanai ya, tapi itu sudah diakui atau dibenarkan. Nah, kalau seumpamanya antara bisa ada hubungan komunikasi dengan penggugat dalam hal ini istri, nah, berapa kemampuan suami, nah, bikin pernyataan di sana antara berduanya. Saya rela, umpamanya kan itu di dalam nafkah tuh 10 juta. Dengan kemampuan saya 5 juta ya mengasih ini, dan suami juga istri menerima. Jadi kami bisa mengeluarkan akta cerai atau tapi harus ada pembicaraan terlebih dahulu dengan istri dan istri menyetujui. Artinya ada kesepakatan. Kalau kasus ini sepertinya istri tidak menyetujui ya, karena dia banding, berarti kan dimenangkan lagi begitu. Artinya dokumen-dokumen yang mendukung terhadap putusan pengadilan tingkat bawah gitu ya, lengkap gitu dan dipertimbangkan oleh pengadilan banding ya. Artinya tetap harus seperti ini begitu. Kemudian di kasasi juga seperti itu begitu. Nah, lalu upaya terakhir ini bagaimana Bu? Tadi Bu, kalau memang istrinya yang tidak mau tuh dia mengajukan eksekusi biasanya. Nah, jadi eksekusi itu ya tahap akhirnya. Jadi pengadilan di sana meneliti apa-apa yang menjadi mungkin asetnya ada atau seperti apa. Survei karena iya beberapa masalahnya ini sudah beberapa tahapan. Beberapa timbangan itu ya ada pertimbangan. Karena mungkin si istrinya tahu Bu, masih banyak nih punya ternyata dan dia nggak bongkar gitu loh di pengadilan. Dia bukti perempuannya itu kan ada bukti seumpamanya kan, karena dipertimbangkan hakim gitulah. Mungkin Ibu Raudah bisa. Gimana Raudah tambah. Apakah mungkin ada tim spesial untuk survei ini dari PA? Sehingga memang benar-benar diyakini bahwa aset-aset tersebut nih milik si laki-laki begitu ya, sehingga diukur begitu kemampuannya, dia mampu nih ngasih 10 juta sebulan begitu misalnya. Gimana itu kan ada dalam pertimbangan tingkat pertama ya. Ketika persidangan tingkat pertama ada bukti-bukti yang diajukan, berarti kan ketika hakim memberikan putusan bahwa ini suami mampu nih segini, berarti ada pertimbangannya. Nah, lalu dokumen-dokumen pendukungnya itu yang dimasukkan di dalam berkas itu juga apakah sudah diteliti Bu oleh pengadilan agama sendiri? Pasti hakim memeriksa itu, baik bukti surat ataupun saksi, itu pasti semuanya sudah diperiksa. Hakim itu kan tidak memberikan tok 10 juta tanpa pertimbangan kan. Pasti ada pertimbangannya. Kemudian ketika misalnya di tingkat banding dikuatkan lagi, berarti hakim tingkat banding pun meyakini. Ketika kasasi juga misalnya dikuatkan, berarti kan memang pertimbangan tiga tingkat hakim nih, tingkat pertama, banding, kasasi. Nah, berarti memang harus dilaksanakan. Tidak salah artinya itu putusan itu tidak salah. Dan mungkin nih saya laki-laki sendiri di sini Bu ya. Jadi kalaupun mungkin perempuannya mungkin emang benci banget
emang jadi ingin memojokkan Bu, ingin memojokkan. Padahal laki-laki emang nggak sampai kemampuan seperti itu, tapi dia tuntutannya luar biasa. Kan tadi ada saya mau tanya aja langsung. Kan saya laki-laki sendiri nih Bu. Iya. Kita kerubuti. Oke, silakan dijawab. Yang jelas kan ada pertimbangan hakim dalam pembuktian, ada saksi-saksi yang memberikan keterangan. Nah dari situ mereka mengambil keputusan. Kalau misalnya laki-lakinya hadir dalam sidang, dia kan juga punya bisa hak, membantah ya, punya hak untuk mendatangkan saksi, untuk membantah. Nah, kalau misalnya dia tidak hadir kan, artinya dia mengabaikan haknya. Jadi intinya Pak Har harus hadir ya. Iya, coba hadir. Biar bisa mediasi. Nah, biar bisa mediasi. Siapa tahu mau nyambung lagi. Iya. Nah, kalau misalnya di dalam dokumen itu Bu, dokumen yang diberikan ini apakah dokumen asli atau misalnya seperti sertifikat tanah misalnya ya? Apakah yang dimasukkan itu sertifikat tanah asli atau saham? Atau kopi atau apa gitu? Ya fotokopinya ya Bu ya, tapi dicocokkan, diperlihatkan ini yang asli saat pemeriksaan. Lalu apakah ada konfirmasi dengan SKPD terkait begitu? Apakah sertifikat ini benar-benar asli begitu ya? Ini kan apakah karena ada sinergi mungkin ya? Iya, karena hanya di copy kan nanti bisa aja nih diedit atau apa kan sekarang ilmu pengetahuan teknologi begitu canggih ya Bu ya, sehingga pada persidangan hakim meyakini bahwa itu miliknya Iwan gitu ya, sertifikatnya sama Iwan. Tapi ternyata jadi Iwan ini sudah dijual oleh bini kemarin tuh. Nah, keringat lagi kan nukarakan motor jual tanah ini. Nah, iya. Sejauh mana Bu penelitian terhadap dokumen-dokumen keaslian ya? ini? Iya. Biasanya kan dalam persidangan itu misalnya ada sertifikat tanah nih ditunjukkan oleh pihak menggugat. Nah, kami minta biasanya aslinya mana, terus dilihatkan aslinya, terus dikonfirmasi ke pihak lawan, ini betul nggak nih asli, ini betul nggak sertifikatnya. Nah, kalau misalnya sudah ada konfirmasi betul, berarti sudah selesai, sudah diakui. Tapi kalau misalnya memang misalnya diragukan keasliannya, kita boleh mendatangkan saksi ahli dari instansi yang terkait. Seperti itu ya. Nah, ini juga ada kasus juga terjadi karena ini seorang PNS gitu ya Bu ya. Nah, dalam putusan diberikan dihukum untuk memberikan biaya pengasuhan anak gitu ya, karena anak ikut ibunya karena masih di bawah 12 tahun. Itu misalnya 1 juta sebulan ya untuk satu orang anak ya, anak ada bertiga artinya kan 3 juta nih. Nah, ternyata dia tidak bisa memenuhi seperti itu karena setelah pasca perceraian gitu ya, pasca perceraian itu dia banyak punya utang ya, punya pinjaman, punya apa yang harus dibayar begitu. Nah, lalu dalam hal-hal seperti ini bagaimana Bu agar putusan pengadilan itu dapat ditegakkan? Jadi waktu pemeriksaan itu yang namanya ya harta bersama, hutang, segala itu juga sudah dipertimbangkan Bu. Maksudnya ini hutang ini setelah bercerai, dalam proses perceraian Bu, sebelum putusan. Nah, sebelum putusan karena kan antara pengajuan gugatan ini dengan putusan itu kan ada rentang waktu nih, ada rentang waktu. Nah, pada saat mengajukan gugatan ya, si istri sudah dapat kopi gaji suami. Nah, sudah itu. Nah, dalam proses sebelum putusan itu ternyata si tergugat ini ditemukan ada hutang, ada apa yang tidak ada hubungannya dengan istrinya begitu. Nah, sehingga setelah putusan itu keluar, dia tidak bisa memenuhi seperti yang dituliskan dalam putusan itu. Nah, ya tadi istri kan bisa mengajukan eksekusi untuk pelaksanaan dari isi putusan tadi. Kalau memang dia dapat bukti-bukti bahwa memang ada aset atau harta. Tapi kalau memang dia miskin, banyak hutang, segalanya apa yang bisa dieksekusi. Jadi itu kami rasa jalannya adalah komunikasi tadi Bu. Ya, mediasi, komunikasi apakah difasilitasi kembali oleh pengadilan agama atau seperti apa? Kalau itu tidak lagi Bu. Tidak di luar perkara kami. Ya, di luar. Kalau misalnya si istri mengadu, Bu Hakim ternyata Bu Ainah kada dibayarinya yang pian putusakan kemarin kayak apa nih? Nah, iya, kayak apa ini? Itu gitu. Sudah di luar ya, di luar perkara. Cuman kalau memang ada ya mediasi seperti itu,
ketika eksekusi. Ketika eksekusi itu di unmanning itu, nah Bu. Nah, lalu untuk mendapatkan pelayanan eksekusi itu, apakah si ini mengajukan permohonan lagi? Ada permohonan Bu. Okay. Jadi permohonan. Jadi ada permohonan dari penggugat untuk eksekusi putusan tersebut. Jadi nanti ada teguran dari Pengadilan Agama untuk melaksanakan isi putusan tersebut. Jadi kalau ada perkara eksekusi, jadi sebaiknya hadirlah waktu unmanning itu. Jadi nanti bisa ada musyawarah di sana. Jadi berapa kemampuan? Jadi antara dua pihak itu bertemu. Kalau Pengadilan Agama memang seperti itu, Bu. Penggugat sendiri juga kami hadirkan untuk memungkinkan musyawarah atau mediasi sehingga tidak berlanjut umpamanya kesengketa, umpamanya ada yang disengketakan atau masalah itu berlanjut sampai terlalu larut sampai kalau harta umpamanya sampai ke lelang segalanya. Kalau masalah anak mungkin berkepanjangan. Jadi kalau memang hadir bisa di mediasi, komunikasi bagaimana semampunya supaya putusan itu bisa dilaksanakan. Hadir ini juga antara dua kemungkinan ya, antara dua kemungkinan ketika bertemu namanya orang emosi emosi rasa muar banar ya. Ketika ketemu belum lagi di mediasi sudah berantem sudah bercangkut gitu ya. Nah, sejauh mana nih Bu, sejauh mana kemungkinan mediasi untuk eksekusi ini bisa berhasil? Selama ini Bu banyak yang berhasil. Masalah harta banyak. Jadi kami beri pemahaman kedua belah pihak baik pemohon sebagai termohon. Itu masalahnya itu menyangkut psikolog anak ya masalah pemerahan anak. Jadi supaya nyaman antara orang tua komunikasi. Jadi banyak berhasil. Begitu juga dengan harta bersama Bu. Harta bersama jadi bisa damai dengan perdamaian di hari. Waris juga ya, jadi beberapa perkara yang selesai dengan perdamaian. Jadi jawabannya ya dengan Pak Haryanto tadi yang sudah pada tingkat tertinggi ya, tapi tetap dimenangkan. Nah, jawaban terakhirnya adalah mediasi ya, harus berhadir. Nah, harus berembuk lagi begitu ya, bisa difasilitasi oleh Pengadilan Agama ya untuk menetapkan hal tersebut ya. Agar tidak terjadi ibaratnya kesimpang siuran penetapan yang tidak pada tempatnya gitu ya, yang tidak menjadi kesanggupan. Tidak terima terus Bu ya, tapi hadir. Nah seperti itu ya. Nah, jadi kita pun untuk melakukan banding, kasasi ya, kemudian peninjauan kembali, itu kan harus ada bukti-bukti yang otentik ya, yang dapat mendukung yang bantahan kita itu begitu ya. Nah, bagaimana kita bisa dimenangkan di tingkat banding, di tingkat kasasi, di tingkat PK misalnya ya. Kalau misalnya bukti-bukti pendukungnya tidak memungkinkan ya, yang itu aja buktinya memang itu ya ditetapkan seperti itu juga ya, karena itu. Nah, apalagi kalau PK kan harus ada bukti baru ya, bukti baru yang mendukung seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Jalan keluarnya yang terakhir itu adalah mediasi ya Bu ya, mediasi ya Pak Haryanto. Nanti disampaikan nih ya, jadi agar tidak berkepanjangan dan tidak ada salah paham. Ini kenapalah pengadilan nih harus memenangkan ini si aja. Iya, ada apa dengan dia gitu ya, ada apa begitu kan. Nanti akan ada banyak tanggapan-tanggapan begitu ya. Ya dicoba untuk mediasi ini yang lebih baik itu mungkin difasilitasi oleh Pengadilan Agama ya. Ya, itu dalam eksekusi tadi Bu. Eksekusi yang diajukan. Jadi itu ada produknya penetapan Bu. Ya, penetapan eksekusi itu damai. Jadi ya sudah berkekuatan hukum. Berarti nanti akan ada surat keputusan lagi ya, dari Pengadilan Agama tentang penetapan damai gitu ya, eksekusi. Nah, jadi seperti itu sehingga perkaranya selesai gitu, selesai ya, you and me and iya seperti itu ya. Nah, sehingga jangan berkepanjangan ya. Kita juga mengimbau nih ya, memberikan masukan kepada para pendengar khususnya masyarakat Kabupaten Tanah Laut ya, jika mengalami persoalan-persoalan seperti itu ya, jadi jangan didiamkan, jangan dipetieskan ya. Saat ini Pengadilan Agama Kabupaten Tanah Laut sudah membuka lebar ya pintu konsultasi ya, untuk Anda, pintu diskusi, informasi, kemudian juga mediasi ya. Ayo
kita manfaatkan ya inovasi dan keterbukaan dari Pengadilan Agama Kabupaten Tanah Laut untuk memberikan pelayanan yang terbaik ya buat masyarakat kita. Sehingga kita berharap ya di kedepannya nanti masyarakat kita tidak memiliki permasalahan-permasalahan ya berkaitan dengan produk-produk dari Pengadilan Agama, tugas-tugas yang diemban oleh Pengadilan Agama Kabupaten Tanah Laut. Dan masyarakat sendiri juga ketika kita mempunyai bukti otentik tentang sesuatu permasalahan kita, penyelesaian permasalahan kita, kita juga akan mudah tidur, akan nyenyak. Betul. Iya. Semuanya Besok lengkap. Iya. Ya. Besok kita akan membuka hari yang baru. Lembaran baru ya. Kayak lagu aja. Baik, sepertinya ya waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung. Ini seru banget juga nih si Palu ya. Oke. Di PA sendiri juga seru banget tiap hari Bu. Kita lewat banyak aja yang parkir. Begitu, iya. Apa ada acara gitu? Acara ya. itu tadi acara. Oke, kita berharap mudah-mudahan ke depan ya angka perceraian ya Bu ya, angka perceraian kita dapat begitu ditekan begitu ya. Apalagi juga dalam kasus pernikahan di bawah umur ya yang masih Kabupaten Tanah Laut masih berada di posisi 5 besar ya. 5 besar lumayan ya. Kalimantan Selatan masih berada di posisi 5 besar ya. Nah, kita juga berharap ini dapat kita tekan dengan berbagai inovasi-inovasi dari Pengadilan Agama Kabupaten Tanah Laut. Oke, terima kasih Ibu pada kesempatan ini sudah berhadir di Ruang Inspirasi Pagi Radio Tuntung Panang FM, dan mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan di pagi hari ini semakin memberikan wawasan pengetahuan bagi masyarakat Kabupaten Tanah Laut, khususnya para pendengar tercinta Radio Tuntung Pandang FM. Mungkin di akhir Bu ada pesan-pesan khusus nih buat masyarakat kita, silahkan. Ya, khususnya kepada masyarakat, jadi gunakan kesempatan itu ya. Jadi jangan takut ke Pengadilan Agama Pelaihari. Insyaallah di sana pelayanan kami artinya maksimal, ya, ramah, ya, yang membantu masyarakat. Jadi memudahkan masyarakat. Dan bagi pihak tergugat atau termohon yang belum mengambil akta cerai, silahkan diambil akta cerainya, dengan membawa uang 10.000 aja untuk PNBP dan KTP tadi. Identitasnya. Tidak ada pungutan lain lagi kan Bu ya? Ya, karena Pengadilan Agama Pelaihari juga mencanangkan ZI. Ya betul. Ya, wilayah bebas korupsi. Zona integritas ya. Iya. Jadi jangan khawatir. Anda akan dilayani dengan baik di sana ya. Coba nanti kalau ada yang melayani dengan merangut-rangut ya bahasa Banjarnya. Nah, laporakan nih lawan Ibu Rahmatul atau lawan Ibu Raudah. Atau bisa menggunakan e-lapor ya. Iya, bisa juga menggunakan e-lapor ya. Kita punya e-lapor. Nah, itu ya. Jadi jangan khawatir. Kita berharap masyarakat kita memang benar-benar menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, mumpung ada program inovasi ini ya. Ya, sehingga mempermudah segala sesuatu. Mempersingkat waktu juga ya. Mempersingkat waktu, mengurangi biaya juga ya, mengurangi emosi juga. Iya. Oke, dengan berkurangnya emosi pasti juga imunitas tubuh kita juga akan kurang, akan tetap dapat dipertahankan. Baik, para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM, khususnya sahabat Inspirasi Pagi hari ini, talkshow Inspirasi Pagi kita akhiri sampai di sini. Sekali lagi terima kasih Ibu.